Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi azim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Mitra JC, terkhusus adalah nikmat iman dan juga nikmat sehat. Maka sebelumnya Bang J mohon maaf karena beberapa kali pertemuan Bang J tidak bisa menemani Mitra JC melalui siaran ini, yaitu pada program teh, karena adanya uzur, yaitu kondisi badan yang kurang fit. Karena itu alhamdulillah pada malam hari ini adalah sebagai bukti atau sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Allah telah memberikan Bang kesehatan, kondisi badan yang cukup baik malam hari ini, sehingga sebagai ungkapan rasa syukur tersebut kita bisa bertemu lagi pada pembahasan pada malam hari ini. Salawat serta salam mari kita selalu panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita amat sangat beruntung. Bahkan kita harus banyak-banyak bersyukur karena Allah telah memilih kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan banyak sekali fadilah ataupun keutamaan dari beberapa fadail terkhusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Seperti ketika kita ditimpa ujian, yaitu berupa sakit, maka pada hakikatnya adalah untuk menghapus dosa-dosa kita yang mungkin telah kita lakukan, entah di waktu kapan kita kadang tidak tahu, Mitra JC. Maka dengan ujian sakit pun kita harus bersyukur. Yaitu kenapa? Karena dengan sakit tersebut Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Dan juga ketika seseorang hamba itu di dalam kondisi sakit, yaitu adalah kondisi di mana seorang hamba tersebut sedang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau misalnya kita sakit gitu kan, itu biasanya banyak bermunajat, memohon ampun kepada Allah, karena banyak sekali perkara-perkara yang kita takutkan. Takut Allah memanggil kita namun kondisi kita belum siap dengan pahala-pahala yang kita miliki. Kemudian ada beberapa perkara-perkara juga yang belum kita selesaikan. Oleh karena itu di dalam kitab Qomiyut Tughyan dijelaskan ketika kita ziaratul marid, yaitu mengunjungi orang yang sakit, maka dianjurkan untuk memohon doa kepada orang sakit tersebut, karena itu adalah kondisi terdekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang terjadi kepada diri kita, maka hakikatnya adalah itu yang terbaik untuk kita. Maka oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah dengan memperbanyak sholawat, ya, karena banyak sekali keutamaan khusus untuk umat Nabi Muhammad. Jadi jikalau umat-umat terdahulu ingin menembus dosanya di umat zaman Nabi sebelum-sebelumnya, maka harus ditebus dengan kematian misal, atau dengan menyiksa fisiknya gitu. Namun alhamdulillah dengan adanya sakit tersebut mengikis dosa-dosa kita yang telah lalu. Karena apa? Mungkin karena minimnya ilmu yang kita miliki, kadang kita tidak mengetahui
perkara yang kita lakukan tersebut adalah perkara dosa. Oleh karena itu kita harus berhusnuzon. Seperti misal di kondisi kita sehari-hari, kadang kita sering melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Banyak wanita-wanita yang tidak menutup aurat ketika di muka umum, di publik. Nah, ini pun adalah dosa pandangan. Allah memiliki cara sendiri untuk mengampuni dosa-dosa hamba tersebut. Maka dengan ujian sakit kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Mitra JC, pada malam hari ini kita masuk kepada pembahasan baru ya. Yang mana pada malam hari ini kita membahas tentang apa ya? Enak temanya dikasih judul apa gitu. Karena di sini tidak ada judul yang lebih spesifik. Ya, bisa kita katakan pada malam hari ini kita akan membahas tentang masalah rezeki, bisa, atau juga larangan untuk berputus asa terhadap rezeki yang telah Allah berikan kepada seluruh umatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Bang Jai mulai. Mitra JC dimanapun berada bisa menyimak siaran ini melalui Facebook Radio JC, dan insya Allah juga akan disiarkan ulang melalui YouTube Radio JC atau channel JIC TV. Silakan bagi Mitra JC untuk subscribe atau berlangganan channel kita untuk mendukung dakwah kita agar bisa sampai pada orang-orang yang mungkin belum mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Biladullahi wasi'atun fadha'an wa rizqullahi fid dunya fasihun. Biladullahi wasi'atun. Bilad bisa diartikan negara, bisa, ataupun juga hamparan, bisa. Cuman di sini biasa kita artikan negeri, ciptaan Allah, tempat, atau biasa kita bilang dunia yang kita tempati. Karena pun selain di dunia yang kita tempati ini ada beberapa dimensi-dimensi lain gitu. Bahkan ada beberapa penjelasan yang menjelaskan bahwasanya di alam semesta ini ada 1000 alam. Kita hanya ada di satu alam saja gitu. Jadi betapa luas Allah menciptakan alam semesta ini, dan banyak hal yang belum kita ketahui, Mitra Yes. Ya, untuk skala dunia ini saja mungkin kita belum pernah menginjakkan kaki ke berbagai tempat, khususnya di Indonesia gitu. Jadi di sini dikatakan biladullahi wasi'atun. Negeri Allah itu luas, amat sangat luas, fadhan. Ya, sahatun, seperti halaman yang terhampar gitu. Saking amat sangat luasnya sampai ada beberapa tempat yang belum kita kunjungi gitu. Bahkan orang kaya di dunia pun mungkin hanya mampir atau singgah ke beberapa tempat saja. Jadi pun banyak kalau mau kita telisik gitu beberapa hikayat Israiliyat misal, ada yang menceritakan tentang masuk ke dimensi lain. Bahkan dia lupa nama kitabnya gitu. Kalau tidak salah di kitab lupa. Ya. Itu ada yang menceritakan ketika ada seorang pelaut, jadi tidak sengaja melaut, sebenarnya boleh dikatakan pelaut, dia juga bukan pelaut. Dia hanya orang yang ikut berlayar. Kemudian terhempas ombak dan hanya dia seorang yang selamat. Sampai ke sebuah pulau. Di pulau tersebut ketika datang malam, dia berlindung pada sebuah pohon karena mendengar lolongan serigala
suara serigala di malam hari. Sampai satu ketika dia melihat sebuah makhluk yang aneh gitu. Ya bentuknya ikan, namun dia berkaki seperti kaki manusia. Kemudian tangannya pun berbeda gitu. Ada penjelasan yang menjelaskan bahwasanya itu adalah golongan dari kaum jin. Ada juga yang bilang yaitu adalah golongan atau makhluk dari bawah laut. Yang mana nanti kemudian di akhir cerita orang Nasrani ini, jadi ternyata dia seorang Nasrani yang akhirnya nanti dia akan bersyahadat. Ternyata kekuasaan Allah atau ciptaan Allah itu amat sangat banyak gitu, tragis. Maka di sini dikatakan biladullahi wasi'atun fadha'an. Bumi Allah ini amat sangat luas. Jadi kadang pun kalau mau kita sombongi gitu diri kita dengan apa yang kita miliki, ya amat sangat jauh gitu. Ya, misal kita baru memiliki apa gitu, nah, untuk sombong pun kepada orang lain sebenarnya tidak pantas gitu, karena Allah lah yang hanya pantas untuk menyombongkan dirinya. Wal 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 kibru ridai kata. Dalam hadis qudsi dikatakan bahwasanya Allah berfirman bahwasanya adalah kesombongan itu adalah selendangku. Jadi jangan sampai kita memakai selendangnya Allah. Ini mengerikan. Kita jangan sampai. Jadi berlatih, mungkin kita latih diri kita untuk menjadi pribadi yang tawadhu, yaitu merendah, wadha'a, yadha'u, meletakkan diri kita dengan apa yang kita miliki. Ya sebenarnya semuanya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pun banyak di antara beberapa traveler gitu. Kadang ya ini tadi di zaman sekarang itu traveler lebih cenderung kepada untuk apa ya, memamerkan dari hasil perjalanan gitu. Namun sedikit sekali orang-orang yang traveler di jalan-jalan ke berbagai tempat mengambil ibrah ataupun pelajaran bahwasanya Allah menciptakan alam semesta ini dengan amat sangat sempurna sekali. Ada yang di gurun, pasir semuanya gitu. Ada yang seperti di Indonesia, iklimnya tropis dengan berbagai pemandangan yang hijau gitu. Ada misal di Eropa dengan pohon-pohonan yang berwarna kuning atau oranye ataupun merah. Ada di Jepang misal dengan bunga sakura terkenal, ada tanaman yang warnanya pink gitu. Namun jarang sekali traveler ini mengambil apa namanya ibroh ataupun pelajaran dari hasil perjalanan gitu. Hanya sekedar menjadi sebuah kenangan sampai ke satu tempat cepet gitu kan, masukin ke aplikasi misal, foto lagi masukin aplikasi, ya hanya untuk dikenang, kemudian sampai pada titik dia kembali, kemudian dia menceritakan itu semua gitu. Namun tidak ada pelajaran yang diambil. Ini amat sangat disayangkan gitu. Hanya untuk apa namanya, untuk saling pamer lah, kalau bahasa mudahnya itu untuk saling pamer. Nauzubillah min dzalik. Harusnya kita makin bertafakur. Kita memikirkan, ya Allah, ternyata di satu sisi selain di Indonesia ada orang misal yang warna kulitnya putih sekali. Di tempat lain ada orang yang bermata biru, di Indonesia yang lebih dominan matanya coklat gitu. Jadi segala sesuatu ternyata Allah tuh mampu gitu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Apa yang Allah inginkan ya jadi. Jadi dengan begitu harusnya kita makin dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti kalaupun kita memiliki keinginan, kemudian kita memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah, kemudian menjalankan kewajiban-kewajibannya, kemudian bermuamalah sesuai dengan perintah-perintah Allah dan hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad, maka insya Allah apa yang kita inginkan insya Allah pasti akan Allah penuhi. Jadi jangan takut gitu. Nah, jadi di bait yang pertama ini dijelaskan bahwasanya biladullahi wasi'atul fadha'an. Dan diteruskan
wa rizqullahi fid dunya fasihun, dan rizki Allah di dunia ini fasihun. Nah, karena di sini berbentuk bait syair, jadi dibaca fasihu. Fasihun ai wasiun ai katsirun, ya, bahwasanya, dan juga bukan hanya sekedar negeri Allah saja yang luas gitu, bukan hanya dunia ini saja, namun begitu rizki Allah pun luas. Wasiun luas ya, dan katsir ya banyak gitu, luas dan sekaligus banyak. Jadi jikalau kita mengeluh bahwasanya kita tidak bisa makan kadang, wah ini ya jangan sampai lah gitu, kita mengeluh ya Allah nggak bisa makan, mungkin kita yang belum bergerak gitu. Maka di sini di dalam syarahnya dikatakan biladullahi wasi'atun wa rizqullahi wasi'un kadzalika, negeri Allah ya luas dan rezeki Allah pun demikian luas dan juga banyak, di mana aja ada rezeki Allah. Ai alaika an tatlubar rizqa fi ardillahi, ai ilzam anta. Alaika ini adalah isim yang berfungsi untuk yang mana isim tersebut beramal amal fi'il gitu. Ai ilzam di mana ilzam, alaika bi mana ilzam, lazim harus bagimu gitu, antat lubar rizqa, hendaklah engkau apa, wajib atas engkau, dan kemudian wajib atas engkau mencari gitu, mencari rizki Allah fi ardillahi, mencari rizki di buminya Allah. Aina ma kunta, dimanapun kamu berada. Jadi dimanapun kita berada ya kita harus mencari rezeki Allah. Kita tidak pernah tahu gitu rezeki Allah tuh ada di mana. Nah, sekarang kita pun belajar sama hewan gitu kan. Nah, ini makhluk ciptaan Allah gitu, dan ya perbedaan antara hewan dengan manusia adalah sebenarnya sama gitu. Maka di dalam ilmu mantik dikatakan al insanu hayawanun natiqun. Ya, manusia itu hewan yang bisa berbicara gitu, karena hewan dan kita sama-sama memiliki hawa nafsu, namun perbedaannya adalah Allah memuliakan kita manusia dengan diberikannya akal, kita disuruh untuk berpikir. Maka dengan kita mengaji, maka insya Allah bertambah wawasan kita, kemudian kita amalkan. Jadi harus bagi kita untuk mencari rezeki Allah dimanapun kita berada, pasti ada, nggak mungkin nggak ada gitu kan rezekinya Allah. Apalagi melihat beberapa saudara-saudara kita yang mungkin sedang diuji gitu, ketika kondisi COVID saat ini, banyak beberapa saudara-saudara kita khususnya sesama muslim diuji masalah ekonomi gitu. Tenang, sabar, dan juga jalani apa yang telah Allah berikan kepada kita dengan ujian COVID ini. Namun jangan patah semangat, karena di sini dikatakan ay alaika anta tatlubar rizqa fi ardillahi aina ma kunta, maka hendaklah engkau wajib atasmu untuk mencari rezeki Allah gitu. Kalau memang pihak perusahaan dengan kebijakannya mengurangi karyawan misal, nah, tenang saja, nah, kita mempunyai Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun menciptakan alam dunia ini khususnya, ya begitupun dengan rezekinya. Maka alhamdulillah akhirnya ada beberapa saudara-saudara kita sesama muslim akhirnya pulang kampung gitu. Ya, toh pun di sana masih bisa makan, namun ya pekerjaannya hanya berbeda. Yang biasanya di depan komputer, ketika di kampung harus bertani, namun dia tetap makan gitu. Dan pun kadang yang menarik adalah di dalam filosofi bertani, usaha seorang petani itu bisa dihitung hanya berapa persen gitu. Kalaupun si petani tersebut mengaku wah ini usaha saya secara maksimal, lah enggak juga. Orang di Indonesia ini bahkan ada lagu yang mungkin lagu-lagu lama ya, lagu klasik gitu. Apa namanya? Bang jadi lupa liriknya itu. Intinya dalam lirik lagu tersebut kayu ditanam saja di bumi Indonesia ini khususnya yang beriklim tropis akan tumbuh gitu. Nah, kita hanya contoh lah, misalnya kita ambil batang singkong itu kan kita sistem stek ya.
steak kita potong miring, tancap aja udah. Nah, udah siram lah, siram semampu kita. Kadang kalau nggak siram ntar Allah kirimkan hujan gitu kan. Wah, kadang nggak disiram nunggu sendiri gitu kan. Setelah beberapa bulan kemudian, tanpa kita sadari gitu, kayu yang tadi kita tanam tersebut ternyata setelah kita cabut ada singkongnya di bawah gitu. Nah ini kan usaha kita hanya berapa persen gitu dibanding pemberian yang Allah berikan. Dan bahkan banyak juga yang sudah menanam rapi berapa hektar mati semuanya, kadang kan gagal panen misal. Jadi di sini kita jadi lebih mengerti lagi gitu bahwasanya Allah menjamin rezeki seorang hamba. Kemudian tugas kita adalah berikhtiar gitu, berusaha. Apalagi fisik kita masih mampu, masih muda. Nah, sebelumnya Bang Ye mungkin pernah menjelaskan gitu, yang mana rezeki dibagi menjadi 3 gitu. Ada rezeki yang dijamin, yaitu khusus bagi anak-anak. Nah, dia sih gak usah kerja gitu kan, main aja di rumah. Ntar bapaknya pulang bawain martabak atau beliin mainan gitu. Ada rezeki yang diusahakan. Nah, ini menjelang remaja sampai sebelum usia syekh atau tua, kisaran 60 atau 50. Kemudian ya masuk usia syekh yang sudah tua gitu misalnya. Ini rezeki yang didatangkan. Guru saya pernah menjelaskan tentang masalah rezeki ini, cukup menarik gitu. Memang maka Allah berikan fisik bagi kita yang masih fresh, masih muda, ya, umur 25 misalnya, apalagi masih usia remaja gitu kan, baru lulus SMA kemudian bekerja atau setelah lulus kuliah bekerja, ini memang Allah berikan fisik. Namun ketika di usia yang sudah menjelang syekh gitu, sudah renta gitu, lansia, Allah pun masuk kepada rezeki yang didatangkan. Maksudnya bagaimana? Kita sering sekali mengalami fenomena, misal kita punya orang tua yang mungkin sudah tua banget. Itu biasanya kadang terbesit gitu di hati kita. Ya enak nih kan, jarang main ke emak misal, mungkin sudah berkeluarga. Itu tahu-tahu Allah memang memberikan ilham seperti itu. Atau kita pulang ke rumah orang tua, kita beliin martabak misal, makanan kesukaannya apalah, es campur, nah, sekaligus sama amplopnya gitu. Maka inilah filosofi orang-orang zaman dahulu gitu, di era orang tua bangsa gitu, banyak anak banyak rezeki gitu. Nah hitung aja kalau misalnya satu anak saja dia memberikan hadiah ya kepada orang tuanya kisaran 500.000. Kalau 10 orang itu sudah 5 juta. Kalau misalnya ngasih bulanan sudah 5 juta nggak ngapa-ngapain gitu. Nah inilah ya rezeki yang didatangkan. Makanya guru saya pun berpesan gitu, makanya sama anak yang baik gitu, jangan terlalu galak atau kasar gitu. Kelak suatu saat mereka yang akan menggantikan posisi kita gitu. Makanya didik anak-anak kita menjadi pribadi yang soleh maupun soleha. Kita didik agamanya, moral akhlaknya gitu. Biar apa? Biar mengerti gitu keutamaan orang tua. Dia mengerti tentang membalas jasa dan balas budi. Dia tahu bagaimana berbakti, birrul walidain, berbakti kepada orang tuanya. Jadi jikalau kita sudah didik anak kita dengan didikan agama, dengan akhlak gitu kan, dan mengerti nilai pahala setiap segala perbuatan tersebut gitu, maka insya Allah gitu kita pun sebagai orang tua akan menerima hasilnya gitu dengan baik. Jadi guru saya mengibaratkan anak ini ibarat sebuah tanaman gitu. Jikalau tanaman ini kita rawat dengan baik, kita hindari dari hama-hama. Hama-hama ini ya tadi orang-orang yang merusak karakter anak-anak kita gitu, kita jauhkan. Jangan nongkrong di sini, ini nggak jelas nih gitu kan. Ya, tapi kita satukan dengan tanaman-tanaman yang baik. Kemudian juga sinar matahari yang cukup, ya, kemudian dingin yang cukup gitu kan, air yang cukup. Nah ini lingkungan kita rawat. Ya, nah, tugas yang merawat ini ya petaninya adalah orang tua tersebut gitu. Maka ketika tanaman ini nanti tumbuh, jadilah tanaman yang baik gitu, dan menghasilkan juga buah-buah yang baik gitu. Karena jikalau tanaman yang tidak dirawat dengan baik, biasanya ya tadi banyak hama kan, itu biasanya tanamannya pada rontok tuh kedaunannya, baik kalau ada benalu udah penyakit.
Nah, kalau udah ada benalu udah kagak berbuah kadang, betul tanaman kering ya. Ya, jadi ya untuk saat ini bagi mitra yang diamanahkan oleh Allah seorang anak, maka kita rawat anak kita dengan baik, jangan pernah bosan. Usikum nafsi bitaqwallah. Ya, Bang Je pun saat ini sedang berlatih gitu untuk bisa merawat anak atau titipan dari Allah ini dengan baik. Kelak suatu saat akan memetik hasil, ya, hasil yang baik juga. Walaupun ya kadang pun sebagai orang tua kadang kita tidak ingin lah ya memberatkan seorang anak. Kadang sesusah-susahnya orang tua kadang ya tadi gitu. Tidak ingin memberatkan seorang anak. Tetap kita akan mengusahakan itu semuanya sendiri. Namun kita akan menjadi lebih senang gitu ketika anak kita tersebut memiliki perhatian khusus kepada kita, yaitu khususnya orang tua. Itu dari mana? Dari didikan kita atau dari pemeliharaan kita tadi. Jadi kembali lagi ke awal tadi masalah rezeki. Nah, jadi kita dituntut untuk mencari rezeki dimanapun kita berada. Karena apa? Jangan takut. Bumi Allah ini luas. Bahkan kita sudah menjadi bukan rahasia umum lagi. Banyak misal kayak warga Indonesia di Amerika Serikat, yaitu khususnya di Suriname, kemudian orang-orang Indonesia yang ada di Mekah, Arab Saudi yang tinggal akhirnya jadi pengusaha kaya ya. Dan di berbagai negara kadang ada, apalagi terkhusus orang-orang Jawa gitu ya. Orang Jawa ini hampir di setiap negara kayaknya ada gitu. Jadi ya mereka adalah orang-orang yang tidak berputus asa gitu untuk mencari rezeki Allah, karena kita tidak akan pernah tahu rezeki Allah itu ditempatkan di mana. Ini menjadi sebuah rahasia. Rezeki itu sudah dijamin gitu kan. Namun yang jadi pertanyaan adalah kita tidak tahu rezeki kita di mana. Maka ikhtiar ya menjadi sebuah perkara yang wajib. Saya menyimpulkan bahwasanya ikhtiar adalah perkara yang wajib. Tetap kita harus berusaha. Karena kita tidak akan pernah tahu gitu rezeki kita di mana. Kita dagang gitu kan. Kadang pun dari dagang pun kita nggak laku, kadang nggak habis gitu dalam sehari. Tapi ketika kita pulang ke rumah, tahu ada aja yang ngasih, misal ngasih beras gitu kan, kayak seperti sekarang gitu ada bantuan, alhamdulillah. Ya, kita doakan juga para pemerintah, para pejabat agar selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu memegang teguh hukum Islam. Nah, kita selalu doakan. Alhamdulillah gitu ya. Ya dagang nggak seberapa gitu, cuman kan ntar ada bantuan berasnya, ini mengurangi pengeluaran kita minimal. Yes. Jadi kita tidak pernah tahu gitu. Tugas kita hanyalah berikhtiar, dagang, keluar gitu, jalan. Yang kerja ya kerja gitu. Kalau yang nganggur ya minimal jalan, silaturahim. Ya bukan kita berharap gitu, minimal ketika kita silaturahim ada seteguk air yang kita minum. Itu hanya paling minimal gitu. Kita belum tahu yang lebihnya. Kadang ada informasi kerjaan, kadang juga kita disuguhi makanan gitu. Maka tadi ikhtiar, kita tidak akan pernah tahu rezeki kita di mana. Jadi sudah kerja saja gitu kan. Nah, kemudian li'anna ardallahi wasi'atun wa rizquhu wasi'un liman aroda ayyas'a fi talabihi. Karena sesungguhnya bumi Allah ini luas dan rezeki Allah juga banyak. Bagi siapa? Liman aroda yas'a fi talabihi. Bagi siapapun orang yang menginginkan untuk berusaha untuk mencarinya. Maka kalau orang yang tidak mau mencari, ya kebalikan dari ini gitu. Rezeki Allah kelihatan malah nggak ada gitu, wah nggak ada rezeki nih, wah nggak ada uang gitu. Ya orang belum jalan gitu kan. Jalan aja gitu. Ngojek kayak misal, ya jalan aja. Karena kita harus yakin gitu bahwasanya rezeki Allah tuh luas. Sama, Allah pun menciptakan dunia ini luas dan begitu pun rezekinya gitu. Ada di mana kita tidak tahu gitu. Tugas kita hanyalah berusaha. Jangan sampai kita tidak berusaha, hanya berdiam diri, berpangku tangan, berputus asa. Nah, ini tidak akan ada hasil gitu. Nah, sama, jangankan untuk menghasilkan uang atau rezeki misal.
untuk makan saja kita pun harus bergerak gitu. Kalau kita berpangku tangan gitu kan, nah, diem aja duduk. Lah ini mie kagak masak-masak gitu kan. Kita liatin, kita liatin mie-nya gitu kan. Lapar, lapar ini. Lah mie dilihat doang kagak jadi mie. Maksudnya kagak bisa dimakan gitu kan. Jadi kita harus bergerak, ikhtiar, ada usaha di situ. Ambil mie-nya, kita buka bungkusnya, ambil air ke kamar mandi, kita nyalakan kompor, nah, kita panaskan. Itu kan cuma berapa menit gitu kan. Cuman di situ apa, ada usaha di situ. Jadi hukum sebab akibat gitu kan. Nah, kita kan ada sebabnya tadi kan, kita berusaha gitu bekerja, baru ada hasil. Untuk makan saja ya kita harus ada ikhtiar gitu. Misalnya nasi gitu kan, kita diemin gitu, terus kita nganga gitu kan, terus nasinya jalan, nggak mungkin. Kita harus ambil sendok misal, bergeraklah tangan nih ya, baru kita arahkan ke mulut kita gitu. Kalau hanya begini gitu, misal berpangku tangan, susah, nggak makan. Nah, ini apa, orang-orang yang berputus asa gitu. Hanya untuk bahas masalah makan pun kita harus ikhtiar ya. Apalagi masalah rizki gitu. Jadi konsep ini harus kita pahami betul Mitra JC, bahwasanya segala sesuatu itu harus diusahakan. Allah menjamin rezeki seseorang, itu harus kita yakini. Namun ya, yang jadi permasalahan kita tidak tahu rezeki kita di mana, itu saja gitu ya. Kalau dijamin, iya dijamin ya, orang kita lihat ya, nyamuk apa namanya, cicak aja ya dijamin ya. Dijaminnya dengan apa ya, kita lihat diciptakan nyamuk begitu banyak ya. Apalagi beberapa tempat yang memang ada selokan, itu kan nyamuk banyak. Cuman kalau cicak dia tidak keluar dari sarangnya gitu kan, lah kagak makan. Nah, jadi tetap hewan aja berikhtiar. Nah, rezekinya udah dijamin. Dijaminnya apa tadi? Allah sudah menciptakan nyamuk yaitu sebagai makanannya gitu. Ada gitu nyamuk, cicak diam aja di sarang nyamuk, datanglah ke rumah mampir. Yang enggak kan, cicaknya keluar gitu. Keluar tuh misalnya dari atas loteng, kelihatan kan di tembok gitu. Nah, nyamuk itu muter-muter, ngidar-ngidar. Coba kalau di atas loteng aja nggak dapat gitu. Nah, lihat, Allah menjamin, sudah membentuk rizkinya, namun butuh ikhtiar ya. Butuh usaha gitu. Si cicak ini harus keluar gitu dari sarangnya. Nah, nyamuknya baru kelihatan, oh itu nyamuk gitu kan. Sama. Oh, ya kalau di dunia kerjaan ya sudah banyak perusahaan yang ada, apalagi khususnya di Jakarta ini. Nah, tinggal kita mau ngelamar apa kagak gitu kan. Ya masa tahu-tahu nggak ngelamar, nggak apa, tahu-tahu ditelepon sama perusahaan, halo dengan Bapak Jai gitu kan. Dan nggak mungkin gitu. Kecuali memang ada kenalan, ya nggak. Ya. Jadi ya tadi lah. Jadi jangan sampai kita nih berputus asa. Allah menciptakan bumi ini luas dan sekaligus Allah juga menciptakan rezeki kita ini luas dan sekaligus banyak. Jadi bagi Mitra JC dimanapun berada dengan kasus yang kita alami ini itu COVID-19, tetap jangan patah semangat. Jangan sampai kita menyalahkan keadaan ya, karena ini semua adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita terima dengan lapang dada. Tugas kita hanyalah menjalani hidup ini dengan terus berusaha gitu. Jangan patah semangat gitu. Nah, kalau kita terus menyalahkan keadaan, ya udah nggak makan gitu. Udah jalanlah kemana gitu. Ya ke sungai gitu kan. Nah, itu kan banyak ikan di sungai, itu tombak aja satu-satu misal. Pancing lah ya gitu. Ada belut gitu kan. Banyak gitu. Ya. Nah, di sungai kan, sungai kan kadang bebas gitu. Dan ya kalau tempat mancing kan kita bayar lah. Tapi kalau sungai-sungai umum gitu kan, ya kita kan boleh bebas mancing di sana, asal kita mau bawa pancingan gitu. Lihat Allah ciptakan gitu. Ikannya di situ mereka tumbuh kadang menjadi besar gitu kan. Emang kita yang numbuhin ikan enggak kan? Tahu ikan gede ini kan. Ya, terus kita apa? Tadi siapin pancingan misalnya, datang kan. Nah, udah. Ntar pulang mau goreng gitu, nggak ngeluarin uang kan. Gimana ngeluarin uang? Orang kadang kan umpannya pakai cacing gitu kan. Cacing pun di mana? Ya di tanah. Gitu. Maka tadi tinggal bagaimana pola pikir kita gitu. Kita harus selalu positive thinking
Jangan menjadi pribadi yang selalu berputus asa. Dan kita harus selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Mitra JC, bagi kira cukup sebait dulu. Maka insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bait yang kedua. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, khususnya bagi Bang G pribadi. Dan juga jikalau ada banyak sekali kekurangan, Bang G mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena dengan keilmuan yang amat sangat terbatas sekali. Dan juga saya ucapkan terima kasih bagi Mitra JC yang sudah stay melalui siaran live ini. Ya, usikum wa nafsi bitaqwallah. Rabbi zidni ilman warzuqni faman. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.